dia melihat cermin, kok ada sosok Di belakang. kuntilanak gitu. Di belakangnya. Iya, seperti yang waktu itu ketemu di Gunung Gumiter tadi. Sepertinya mengikuti. kuntilanaknya itu mengikuti maksudnya. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makan. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain. Halo, assalamualaikum Mas Raka ya. Waalaikumsalam. Katanya Mas Raka ini pernah bertemu dengan sosok kuntilanak di Gunung Gumitir ya. Iya pernah Mas. Itu awalnya gimana Mas? Itu awalnya saya mau jemput istri dari Lumajang ke Banyuwangi. Waktu itu saya didampingi teman saya, namanya Dayat. Dayat. Iya. Jadi waktu itu saya berangkat dari sini sekitar jam 8 malam lah Mas. Bersama temannya itu. Iya. Sampai di Gunung Gumitir itu karena waktu itu jalanan agak macet, jadi sampai Gunung Gumitir itu kurang lebih jam 10-an. Jam 10-an ya. 10 malam. Sepi, dalam keadaan sepi apa gimana jalan? Tapi waktu itu keadaan jalan di Gunung Gumitir itu sepi Mas. Nah apesnya lagi mobil saya itu bannya kempes. Kempes pas di Gunung Gumitirnya? Pas di Gunung Gumitirnya itu. Nggak tahu belokan ke berapa, pokoknya bukan pas tanjakan ya Mas ya. Iya. Jalanan udah datar, tapi ada di atas Gunung Gumitir itu. Waduh, itu gimana nanti ketika kempes di Gunung Gumitirnya? Ya kalau saya sih prinsipnya selama saya nggak mengganggu, saya yakin kalau makhluk-makhluk halus ini nggak akan mengganggu saya gitu. Iya iya. Jadi semua keadaan nggak ada apa-apa sih Mas waktu itu. Cuma waktu ban kempes saya mengeluarkan dongkrak dan ban serep segala macam. Nah, teman saya ini kan dia nyupir nggak bisa Mas. Hanya Mas yang bisa. Iya, nyupir nggak bisa, ganti ban nggak bisa. Dia cuma megangin senter doang. Iya iya iya. Gitu. Jadi waktu saya ganti ban, ya kemudian saya dengar suara Mas. Dengar suara. Dengar suara. Di sebelah mana itu Mas? Pokoknya agak jauh dari mobil. Suaranya itu dari pohon Mas. Pohon besar. Suaranya gimana? Suaranya itu seperti burung, tapi aneh Mas. Gitu Mas. Ya saya waktu itu kan nggak merasakan Mas ya. Jadi teman saya awalnya yang pertama kali mendengar teman saya, dia manggilnya ya Mas, dengar suara enggak gitu. Iya iya iya. Nah kemudian karena saya mendengarkan juga, saya bilang iya dengar, ada apa gitu. Suara apa itu ya Mas gitu katanya. Mungkin suara burung hantu mungkin. Nah paling suara burung gitu. Iya, iya, iya. Nah, saya ganti ban fokus, teman saya cuma nyenterin. Kemudian mungkin penasaran teman saya ini, Sik Mas tak lihat, barangkali burungnya bagus gitu, mau dibawa pulang gitu. Oh, jarak dengan bunyi dengan apa ban kempes itu Kurang lebih 3 meter lah Mas. Terus saya tidak merasakan itu. Teman saya ngecek ke sana, ngecek, tidak sampai 5 menit teman saya lari langsung masuk mobil. Ayo Mas, berangkat Mas. Iya iya iya. Tiba-tiba saya sudah ngeringkesin dongkrak, kunci segala macam. Nah teman saya buru-buru ngajak pergi gitu. Iya. Setelah dalam mobil Sempet tanya Mas, kenapa kok buru-buru? ada apa gitu Iya, kan? iya. Ngos-ngosan loh. Ayo mas gitu. Iya iya. Nah terus ada apa gitu? Wis nanti tak ceritakan gitu. Terus saya jalan. Setelah saya jalan, itu teman saya cerita kalau waktu pas dia ngecek ke pohon besar itu, pas dia lihat suaranya itu menghilang. Terus dia tungguin, ada lagi suaranya, gitu Mas. Setelah dilihat,
ternyata bukan dari pohon itu mas. Ada pohon mati di belakang pohon besar itu yang bentuknya itu seperti cangkah gini mas, Y, seperti huruf Y. Nah di belakangnya itu ada sosok wanita, rambut panjang, matanya itu melotot mas, melotot sambil mulutnya itu mencucu gitu, dan mengeluarkan suara tadi itu gitu mas. Langsung kabur temannya itu. Nah teman saya langsung kabur mas waktu itu. Nah, ketika mendengar itu mas apa ingin ngecek juga apa gimana? Saya langsung deg-degan juga mas. Iya. Di situ kan posisi kan ban masih kempes kan? Iya. Kan waktu itu saya mengganti ban. Nah, fokus ganti ban sambil dengar suara. Ya saya tidak menghiraukan karena saya fokus ganti ban. Nah di situ teman saya ngecek karena penasaran itu satu suara apa. Jadi ketika temannya itu lari ke mobil, ban mobil itu sudah selesai. Sudah selesai. Teman saya datang lari dengan ngos-ngosan itu. Ayo cepetan gitu. Berangkat sudah sampai di rumah nggak ada apa-apa sih. Cuma besoknya itu mas, ketika saya pulang ke Lumajang ini, waktu itu pulang dari Banyuwangi ini agak malam mas, karena ada acara keluarga kan ya. Iya. Terus kondisi saya ini agak ngantuk mas, sedangkan teman saya tadi tidak bisa nyupir. Berarti sudah mau nggak mau harus nyupir sendiri kan gitu. Nah, ya itu. Udah ngantuk ya istirahat dulu. Ya itu. Akhirnya mau tidak mau saya supir sendiri mas. Kondisi saya capek ngantuk, lewat Gunung Gumitir lagi. Nah di situ waktu saya turun dari Gunung Gumitir itu saya melihat ada orang nyebrang mas. Nah, ketika di Gunung Gumitir itu tadi yang apa sosok Kunti itu juga ganggu enggak? Ya kalau Kunti tadi itu cuma sebatas suara saja sih. Kalau ini saya turun dari Gunung Gumitir ini dari arah Banyuwangi, saya melihat ada sosok nenek nyebrang mas. Nah tapi waktu saya rem, saya berhenti, nggak ada orang. Nah itu. Tapi hanya sekilas nyebrang gitu mas. Nyebrang saja. Sempat mas turun itu dari mobil itu. Sempet saya buka kaca terus saya lihat gitu. Soalnya kan waktu itu saya melaju ya 40 km per jam lah. Jadi agak kaget juga gitu. Ada orang tiba-tiba nyebrang gitu. Iya. Waktu saya berhenti ternyata saya lihat tidak ada orang. Akhirnya saya lanjut lagi. Terus ada becak. Tiba-tiba ada becak nyebrang lagi. Jam berapa itu mas? Waktu itu jam 1 mas. Jam 1 malam. Nah itu kok bisa di Gunung Gumitir ini ada becak gitu. Ada becak nyebrang gitu. Pas saya rem nggak ada becaknya ternyata mas. Waduh. Ya itu. Mas nggak sempat cerita ke temannya bahwa ada becak yang nyebrang gitu. Teman saya tidur mas. Oh tidur ya. Ya itu. Pernah saya dia main HP, saya ngerem gini. Lihat ada orang nyebrang barusan. Nggak lihat mas. Mana nggak ada ini gitu katanya. Hanya mas yang melihat. Ya itu memang jam-jam rawan di Gumitir itu ya jam-jam 1, jam 2 gitu mas. Apalagi kondisi saya waktu itu lagi capek-capeknya dan setengah ngantuk gitu mas. Terus saya lanjut perjalanan. Tiba-tiba itu ada sosok lagi seperti orang menyetop gitu mas. Itu di tengah jalan. Setelah saya stop juga nggak ada orang. Nah gitu. Itu 3 kali pokoknya mas. Pertama orang kayak sosok ibu-ibu gitu nyebrang. Terus yang kedua becak, ada becak nyebrang. Yang ketiga ada orang di tengah jalan nyetop saya.
tiba-tiba nggak ada. Mas nggak apa berhenti dulu lah, istirahat dulu gimana mungkin? Nah waktu itu karena kondisi sepi kan nggak ada warung Mas. Baru ketika sudah turun dari Gunung Gumitir, saya melihat ada warung. Ada warung waktu itu rame Mas, kelihatannya itu. Jam 1 masih rame. Iya, di depan emperannya warung itu ada orang duduk-duduk gitu. Nah setelah saya berhenti, lah kok tutup ternyata. Tapi Mas lihatnya itu masih buka itu. Waktu itu iya Mas, saya lihat dari kejauhan itu ada orang jalan-jalan, ada orang duduk-duduk di emperannya itu. Tapi memang lampu nggak ada, lampunya remang-remang gitu Mas. Nah setelah saya dekat, mobil saya dekat, nah ternyata tutup Mas. Yang tadi itu yang saya lihat orang duduk-duduk itu ternyata kayu. Waduh, gimana ketika Mas cerita nggak ke temannya ketika melihat itu? Ya itu, teman saya cuma apa kok berhenti kayak gitu? Ada apa kok berhenti kayak gitu? Jadi yang melihat cuma saya. Berbeda dengan yang kuntilanak itu, yang melihat teman saya. Iya. Tapi kita sama-sama dengar suaranya. Apa yang Mas rasakan ketika itu? Ya, tiba-tiba sih Mas, bulu kudu itu merinding Mas. Kayak berdiri gitu Mas. Setelah ngelewatin warung itu ya saya kuat-kuatin dah Mas ya. Saya ngantuk, meskipun ngantuk itu saya kuat-kuatin. Nah terus saya itu dengar suara lagi Mas. Suara gimana Mas? Dari belakang. Teman saya kan di samping Mas. Iya. Saya kan berdua ya. Saya, teman saya di belakang ini kosong Mas. Saya dengar suara gitu Mas. Jelas banget itu Mas. Saya enggak ngantuk waktu itu. Kan saya berhenti, turun ya. Terus lihat warung ternyata tutup, terus lihat warung lagi kelihatan buka, saya berhenti ternyata tutup, saya terus. Nah terus ada bunyi. Saya kuat-kuatin, ada bunyi Mas, di belakang. Dan saya merasa memang ada sosok seseorang yang duduk di belakang gitu waktu dengar suara itu Mas. Aduh, ketika Mas lihat itu, Mas bangunin enggak temannya itu biar bangun gitu loh, biar ada temannya gitu loh. Waktu itu ya spontan saya Mas, dengar suara enggak gitu, coba cek di belakang ada siapa gitu. Iya. Apa? Enggak dengar suara apa-apa saya gitu kata Dayat. Nah setelah dicek di belakang nggak ada suara apa-apa, nggak ada orang memang Mas. Gak ada orang, tapi ketika lihat di cermin ada orangnya itu, tadinya itu. Nah waktu saya lihat di cermin ya nggak ada Mas. Cuma waktu dengar suara itu saya merasa kalau di belakang ini ada orang yang duduk Mas. Oh, yang merasa. Iya. Kan bisa aja Mas. Iya. Ketika kita dideketin orang gitu kan kayak ada rasa ada orang nih di sebelah gitu, ada orang di belakang kayak gitu Mas. Karena jalanan sepi kita nggak nemu tempat untuk istirahat Mas. Nah, akhirnya kami memutuskan untuk berhenti di sebuah pom. Ngisi bensin. Nah, masih buka pom jam 1 itu. Waktu itu ya masih buka Mas, pomnya 24 jam. Itu sudah kita memutuskan untuk istirahat dulu lah di situ. Iya. Di sana kebetulan ada rest area kan. Iya. Jadi saya sama Dayat ini keluar, duduk-duduk di luar. Nah kemudian Dayat ini izin mau ke kamar mandi Mas. Nah, waktu dia ke kamar mandi, itu kamar mandinya itu kan lampunya itu agak apa ya namanya itu? Remang Mas. Iya. Agak remang. Sama ada yang berkedip-kedip itu Mas. Iya. Memang jam berapa itu Mas? Waktu itu jam 2-an lah. Jam 2 dini hari. Berarti kan sudah orang-orang sudah banyak yang tidur. Sudah banyak yang tidur. Kondisi pom waktu itu juga cuma ada berapa orang sih? Cuma 5 paling. Iya. Ya. Nah terus waktu Dayat ke kamar mandi, dia perasaannya nggak enak Mas. Seperti ada yang mengikuti gitu.
seperti ada yang mengikuti. Nah, waktu dia pipis itu nggak merasa apa-apa sih. Nah, waktu dia keluar, dia ke cermin, dia melihat cermin, kok ada sosok kuntilanak gitu. Di belakangnya. Iya, seperti yang waktu itu ketemu di Gunung Gumiter tadi. Sepertinya kuntilanaknya itu mengikuti maksudnya. Langsung gimana temannya itu? Langsung keluar apa gimana? Nah, waktu itu dari kamar mandi, dia lihat cermin, dia lihat sosok kuntilanak tadi, rambutnya panjang, terus matanya melotot, Mas. Matanya melotot. Dia langsung kayak kaget gitu, Mas. Kaget, langsung lari ke saya. Mas. Kuntilanaknya ngikut, Mas, gitu katanya. Iya. Itu. Ketika itu Mas tidur apa gimana ketika di? Nah, waktu itu saya main HP sambil minum kopi. Di rest area itu kebetulan ada kopi kan. Ada kopi ya. Iya. Ketika menghampiri Mas, temannya sempat cek gitu di kamar mandi gitu. Waktu itu saya takut juga sih, Mas. Yang takut juga. Takut, Mas. Nah, cuma memang ada aroma-aroma seperti bau bunga melati gitu, Mas. Harum gitu tiba-tiba. Padahal Dayat ini baunya nggak enak. Waduh, iya. Ya itu kok bisa, kok harum gitu. Kok bisa gitu. Memang aroma-aroma seperti wanita gitu, Mas. Ya itu tadi. Seperti bunga melati gitu, Mas. Lah ketika temannya itu menghampiri Emasnya langsung berangkat jalanan apa masih di situ? Nah, saya langsung masuk ke dalam mobil, Mas. Orang Dayat langsung kabur ke dalam mobil. Ayo mas. Kuntilanaknya ikut, Mas. Langsung dia masuk ke mobil gitu. Saya juga ngikutin masuk ke mobil, akhirnya lanjut perjalanan lagi gitu. Masih jauh dari rumah itu ya? Masih jauh, sekitar 4 jaman lagi lah gitu. Gitu. Terus selama perjalanan itu saya yang awalnya ngantuk itu, Mas, jadi nggak ngantuk lagi, Mas. Gara-gara tadi itu Dayat itu melihat sosok kuntilanak itu di kaca, di cermin itu. Terus selama di perjalanan kami menyetel itu ayat-ayat Al-Quran itu sudah. Iya. Supaya nggak diikutin. Supaya tentunya nggak ngikut terus gitu. Supaya kabur gitu ya. Tapi si temannya ini, siapa namanya? Dayat itu tetap tidur bagaimana itu? Ya nggak bisa tidur juga, Mas. Ketakutan juga ya. Terus sampai rumah, saya itu nganterin Dayat dulu di rumahnya. Kemudian saya pulang ke rumah. Rumah saya sama Dayat ini kan jauh, Mas. Jauh. Iya. Terus besoknya itu saya ke rumah Dayat itu, badan Dayat itu panas, Mas. Mungkin efek dari bertemu sosok kuntilanak itu masih ada mungkin ya. Jadi badannya itu panas, Mas. Mungkin masuk angin mungkin. Ya gimana ya, mau dibilang masuk angin tapi kan naik mobil itu, Mas. Iya sih. Itu kok bisa gitu. Terus saya sempet ngobrol sih sama tetangga saya itu, bahwasanya di Gumiter itu memang rawan, Mas. Rawan hal-hal mistis. Iya. Jadi memang saya dengar itu di sana itu kadang kecelakaan, kadang ada yang terjatuh. Dan ternyata kenapa kok kita itu selama di perjalanan itu diikuti sama kuntilanak itu waktu kami ganti ban kempes itu. Awalnya itu Dayat itu kan meriksa suara yang seperti burung tadi itu. Nah ternyata Dayat itu kencing di pohon itu. Waduh, mungkin kualat. Nah mungkin penunggunya tidak senang waktu itu. Ya. Dia kencing, nah kemudian melihat sosok kuntilanak itu tadi. Jadi dia kencing sembarangan gitu. Mungkin ada hubungannya Dayat sakit panas itu mungkin. Mungkin iya. Mungkin penunggunya itu nggak terima mungkin. Iya.
Ya Mas, terima kasih Mas sudah hadir dan bagi kita dengan kami suara horor. Enggak, minum dulu Mas. Ya. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makar. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain.